orang mau dikasih peringatan atau tidak mau dikasih peringatan, ya memang begitu. Jadi jangan putus asa karena itu. Nomor satu, itu yang membuat tasliyah. Nah, sama surat Nuh ini juga diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan demikian. Dalam keadaan ketika orang-orang Quraisy niku menolak dakwahnya Rasulullah SAW, terus bahkan merendahkan Rasulullah SAW, dan surah Nuh diturunkan. Napa fungsinya? Nomor satu tentu sebagai penguatan buat Rasulullah SAW. Ini biasanya seringkali disebut dengan empowerment, penguatan. Kita ini kalau wonten musibah, tapi kemudian kita dinasihati bahwa tidak kita sendiri yang mengalami musibah tersebut, ada contohnya orang lain, bahkan yang mirip dengan kita, niku insya Allah sedikit lebih mereda kesumpekan kita nih. Niku secara psikologi ngoten. Makanya kita ini kalau bandingin dengan orang lain, kesusahan yang dihadapi, insya Allah akan sedikit membuat kita ini, masya Allah, iya ya, tentu. Niku yang membuat kita sedikit reda. Demikian Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, disakiti, dizalimi, bahkan tidak dibunuh, tidak berubah mereka, tetap saja dalam kekufuran. Quran menurutkan surah Nuh untuk mengingatkan bukan saja kamu Muhammad. Lihat, Nabi sebelum kamu, Rasul sebelum kamu, Nuh alaihissalam, bahkan tidak hanya 13 tahun, 950 tahun. Nah, ini makanya ayat ini sekaligus satu menjadi empowerment, penguatan buat Rasulullah SAW. Yang kedua juga menjadi tasliyah, hiburan buat Nabi. Hiburan buat Nabi. Dan ini trik kita juga kalau bertemu dengan orang atau saudara kita yang sedang mengalami musibah. Caranya ikuti cara Al-Quranul Karim. Kasih komparasi, kasih contoh yang lain yang juga mengalami hal yang sama. Insya Allah itu akan sedikit meredakan. Matur suwun. Ini yang pertama. Oke, mari sekarang kita lihat struktur atau nazm dari surah ini. Surah ini nanti terbagi menjadi 6 bagian. Untuk mudah menghafalkannya, nomor 1 berkenaan dengan misi Nabi Nuh, terus ditutup dengan doanya Nabi Nuh. Jadi misi ini nopo, karena misinya nanti boten berhasil, menjadi doanya Nabi Nuh. Jadi nomor 1 tentang misinya Nabi Nuh, ini ayat 1 sampai ayat 4. Habis itu ayat 5 sampai ayat ke-12 berkenaan dengan komplain pertamanya Nabi Nuh. Ayat ke-13 sampai 20 itu berkenaan dengan alasan untuk percaya. Mestinya mereka tidak bisa, mestinya percaya, karena wonten berbagai macam alasan yang tidak masuk akal kalau mereka ini tidak beriman kepada Allah SWT. Yang keempat itu komplain kedua Nabi Nuh alaihissalam. Yang kelima adalah respon terhadap komplainnya Nabi Nuh alaihissalam, dan diakhiri dengan doanya Nabi Nuh yang sangat terkenal doanya, ya Allah jangan sisakan di atas muka bumi ini satu rumah pun dari kalangan orang-orang kafir, ya Allah. Satu doa yang sangat menakutkan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini nanti strukturnya. Jadi ini bicara tentang apa? Tentang seorang Nabi yang datang membawa misi, bawa peringatan, tapi peringatannya kemudian tidak dihiraukan. Maka Nabi Nuh kemudian komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan adabnya sesuai dengan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Kira-kira begitu secara gampang isi dari surah Nuh. Mari kita lihat sekarang ayat yang kita lihat dulu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini diperkirakan menurut para ulama itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi nabi niku saat beliau berusia 50 tahun. Pendapat yang lain usia 40 tahun. Ya, wallahu a'lam, ada juga yang menyatakan 53 tahun. Ya, jadi baru diangkat menjadi seorang nabi. Beliau ini Nuh putranya Lamik bin Matushalah bin Akhnuh wa huwa Idris bin Yardi bin Mahlail bin Mahlayil bin Anush bin Qainan bin Syed bin Adam alaihissalam. Ya, jadi putranya Nabi Syed kalau diurut ke atas ya. Nah, gini, Nabi Nuh ini juga disebut di dalam oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Oke, makanya kita ini memiliki dua bapak, satu Nabi Adam alaihissalam, dua Nabi Nuh alaihissalam, yang biasanya kita sebut dengan bapak jasmani kita. Bapak ruhani kita namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wonten dua. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, awwalu rasulin ursila Nuhun wa ursila ila jami'i ahlil ardh. Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke seluruh muka bumi ini ya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Falidzalika, maka karena itu, lamma kafaru, ketika orang-orang mengkufuri Nabi Nuh, aghraqallah ahlal ardi jami'an, maka Allah kemudian menenggelamkan seluruh penduduk bumi semuanya. Kenapa? Karena Nabi Nuh diutus sebagai Rasul untuk semua umat manusia saat itu. Wallahu a'lam, ini ada perbedaan memang, sebagian menyatakan boten, tapi memang pendapat paling kuat Nabi Nuh semuanya. Mari kita lihat ayat pertama niku. Surah ini lagi-lagi termasuk surah maupun ini Makkiyah ya, terdiri dari 28 ayat. Oke, munasabahnya ini yang belum. Munasabah atau keterkaitan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Ma'arij yang sudah kita bahas. La tasyabaha, ini dua surah ini memiliki kesamaan berkenaan dengan sama-sama menuturkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di surat Ma'arij ini azabnya Allah yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad, terutama di perang Badar. Ya, sementara Nabi surah ini menjelaskan tentang azabnya Allah yang diturunkan kepada umatnya Nabi Nuh. Jadi cocok sama-sama fi dzikril adab alladzi wu'ida bihil kuffar, sama-sama menuturkan adab yang dijanjikan adab tersebut kepada orang kafir. Ini kaitan ketersambungan antara surah Al-Ma'arij dengan surah Nuh. Yang kedua, lamma qala ta'ala fi awakhiril Ma'arij, ketika Allah SWT berfirman di akhir surat Ma'arij, inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum, sesungguhnya kami mampu untuk mengganti yang lebih baik dari mereka. Jadi kalau ada satu umat atau satu masyarakat, satu negeri sudah didatangkan Rasul tapi tetap bermaksiat, kata Allah, aku mampu mengganti mereka. Tak hancurkan mereka semuanya, tak ganti dengan umat yang baru yang akan beriman kepada Allah SWT. Nah, setelah itu maka surat Nuh itu menjelaskan tentang ditenggelamkannya satu umat karena untuk diganti dengan umat yang baru. Maksudnya ini keterkaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, kata Allah Ta'ala di ayat yang pertama ini, inna arsalnaka, inna sesungguhnya kami, maksudnya Allah Ta'ala, aku arsalna, kami mengutus. Arsala itu makna dasarnya melepas. Jadi di dasarnya kenapa Nabi itu disebut Rasul, karena sebelumnya dia tidak dilepas, diteriming dulu, dipantapkan dulu,
dikasih maupun ini persiapan dahulu sampun punya kapasitas pun baru dilepas oleh Allah SWT untuk menjadi dai-nya Allah, dai yang dilepas di ini. Jadi sama seperti kita di sekolah atau di ma'hadnya santri yang dididik sampai pada tertentu, oke. Makna yang sangat ekstrim. Jadi Rasul ya orang yang menyampaikan wahyunya Allah SWT, menyampaikan ajaran Allah SWT secara terus menerus, bukan sekali dua kali, terus sampai beliau meninggal dunia. Boten wonten ini, nggak ada liburannya, terus. Nah orang kalau begitu sebenarnya Rasul. Nah kata Allah, inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, maka Rasul. Nopo sih bedanya Nabi sama Rasul? Secara bahasa Nabi itu dari kata naba, artinya berita yang sangat penting dan berkorelasi dengan kehidupan kita. Orang yang menyampaikan berita itu namanya Nabi. Ustaz, Nabi dapat wahyu, Rasul dapat wahyu. Nabi menyampaikan wahyunya, Rasul juga menyampaikan wahyunya. Bedanya di mana? Dulu zaman kita masih di SD atau di SMP, guru-guru kita ngajari, lek Rasul mesti Nabi, lek Nabi belum tentu Rasul. Nah, contoh yang zaman kita SD itu mudah ngapalkannya. Sebenarnya perbedaannya begini, Nabi itu tidak berkewajiban untuk memberi peringatan. Dia hanya menyampaikan, tapi bukan berkewajiban kasih peringatan. Sementara Rasul berkewajiban, ciri paling jelas Rasul itu adalah dia berkewajiban memberi irdan, ngasih peringatan kepada manusia. Sebentar lagi Adam Allah akan diturunkan kepada karena begini. Ini namanya Rasul. Contoh paling mudah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa Anas Rasul. Kenapa Nabi Yusuf tidak memberikan peringatan? Justru Nabi Yusuf memberikan perbaikan kepada umatnya. Dia hidup di tengah masyarakat Mesir. Dia menyaksikan melalui kecerdasannya bahwa akan terjadi musim paceklik yang panjang, sehingga raja itu mampu melihat sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Dan ini tidak masuk akal. Gimana ada sapi yang kurus ini kok bisa begitu itu? Dia pening kepalanya, si raja ini apa maksudnya? Tama sama para pembantu penasehatnya kata dia, raja itu hanya kembang tidur, itu hanya ahlam kata dia, nggak perlu dipikirin, nggak ada pengertiannya itu, sudahlah dihilangkan saja. Karena memang menarik, ini salah satu karomah atau salah satu mujizat atau salah satu kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, yaitu ta'birul mampu menakbiri mimpi. Quran bukan bahkan Quran tidak menggunakan takbir mimpi. Ya, biasanya kan takbirul ahlam. Tapi Quran menyatakan takwilul ahadits. Bisa menakwili percakapan-percakapan. Karena itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yusuf, bukan hanya mampu memahami mimpi,
bahkan ucapan orang dia bisa memahami motifnya apa di baliknya. Itu hebatnya Nabi Nuh. Buat sakit monggoro tentang Nabi Yusuf maksud saya, dia bisa tahu. Makanya begitu raja itu menyatakan saya bermimpi begini-begini, pembantunya nggak ada yang bisa yang mau, lah baru temannya Nabi Yusuf yang sudah dibebaskan dari penjara, yang dulu berjanji bahwa nanti pokoknya saya kalau bebas, kamu tak laporin sama raja. Lupa dia. Baru ingatnya kapan? Ketika raja bilang mimpi, baru dia ingat, loh, saya punya teman raja yang mampu memberikan takwil terhadap mimpi. Di siapa itu? Yusuf ada di penjara. Nabi Yusuf dipanggil dan memberikan tafsirnya. Lama tonton cerita ini. Makanya Nabi Yusuf kemudian menafsiri apa yang dimaksud dengan mimpi raja. Tapi Nabi Yusuf bukan gak ada peringatan. Terus justru jadi menteri, support pemerintahan dan seterusnya. Karena itu gambaran yang paling mudah untuk seorang nabi adalah Yusuf alaihissalam. Gambaran paling mudah untuk seorang rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, biasanya rasul itu lebih dahsyat lagi dalam menghadapi masyarakatnya. Biasanya ya memang para rasul itu akan dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat besar. Ya, misalnya Nabi Lut niku rasul yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan sosial problem, masalah sosial, terutama masalah pergaulan, masalah sosial pokoknya yang akut, diutus Nabi Lut. Makanya salah satu cara agar kita ini menjadi orang yang pintar secara ilmu sosial, bergurulah kepada Nabi Lut alaihissalam. Satu, Nabi Syu'aib itu diutus untuk menyelesaikan economic problem, masalah ekonomi. Karena itu jenengan manggil maos ayat Al-Quran berkenaan dengan Nabi Syu'aib, dan adu-adu bicara tentang ekonomi. Karena Nabi Syu'aib itu terkenal sebagai ahli ekonomi. Jadi wonten ekonom sing dadi nabi, wonten sinten Nabi Syu'aib. Ilmuwan sosial sing dadi nabi, wonten sinten Nabi Lut alaihissalam. Nabi Musa diutus untuk menyelesaikan persoalan political problem politik. Ini ahli politikus yang dadi nabi, namanya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad Ustaz, seluruh problem Nabi Muhammad itu, di sosial, di politik, di ekonomi, dan di situ tentang kota Makkah. Makanya dia Nabi terbaik, karena Nabi Muhammad menyelesaikan semua problem, di problem ekonomi, di problem sosial, di problem politik, problem teologi. Nah, kalau problem teologi, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu Nabi Ibrahim diutus untuk menyelesaikan problem teologi, problem akidah, problem ideologi. Nah, Nabi Muhammad kumpul sedoyo, Masya Allah, masalah ideologi, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, tumpek blek wonten kota Makkah. Karena itulah disesuaikan kondisinya. Pas lagi sumpah banget turun surah Yusuf. Ya, ketika ditolak dalam berdakwah, ya, turun ayat surah dan surah Nuh misalnya. Karena itu disesuaikan semuanya oleh Allah SWT dengan keadaan diri Rasulullah SAW dan umatnya saat itu. Tapi dari semuanya kita bisa melihat kenapa Rasulullah SAW itu kemudian dianggap sebagai imamul mursalin, imamnya para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, tuannya para nabi dan para rasul. Karena memang beliau diutus untuk menyelesaikan seluruh problem. Nabi Nuh meskipun hebat, tapi satu problem mawon, yaitu problem 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 sosial, ya, penolakan kaumnya nih. Nah, karena itu nabi-nabi yang top nih, yang sangat teruji kesabarannya,
kepada Allah SWT di dalam dakwah, kita kenal dengan ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh. Ya, saya sudah jelaskan dari Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Al-Quran itu secara konsisten mengingatkan kepada kita bahwa memang anbiya atau para mursalin ini, para rasul itu selalu diambil dari masyarakatnya. Kenapa? Tentu saja ada banyak alasannya. Salah satu alasan effectiveness, karena itu yang jauh lebih efektif. Dia berbicara dengan bahasa kaumnya. Yang kedua, dia tahu karakter masyarakatnya. Nah, karena itu dai yang paling penting dipelajari dai sebelum orang itu terjun ke masyarakat adalah satu, kuasai bahasanya, kuasai budayanya. Karena orang itu akan tidak mendapatkan penerimaan yang baik kalau dia belum menguasai ini. Karena itu Rasul, ya, semua nabi itu diutus oleh Allah dari kaumnya sendiri, berbicara dengan bahasa kaumnya sendiri, bukan dari luar. Karena kalau yang dari luar itu satu, budayanya berbeda, tata caranya berbeda, dan seterusnya. Apa hikmahnya buat kita hari ini? Kita yang berkecimpung dalam dunia dakwah dan seterusnya, itu harus kita pelajari karakternya apa ini, kayak apa caranya, dan seterusnya. Ada dai salafi yang fenomenal, diikuti oleh banyak jamaah di Bantul sana, Ustadz Abdullah Tausikan. Nggak ada pesantren namanya Riyadus Sholihin, Riyadus Sholihin, Riyadus Sholihin, insya Allah. Menarik, bayangkan, padahal biasanya teman-teman salafi itu lebih laku di kota, karena masyarakat perkotaan itu cenderung saklek, cenderung orientasinya pada hukum. Masyarakat desa niku boten pati remen urusan saklek nih. Desa itu lebih luas, lebih seneng urusan spiritual daripada urusan hukum. Dan seterusnya. Yang menarik, karena itu jenengan tinggali rata-rata dai teman-teman kita dari salafi niku larisnya di perkotaan, karena memang model dakwahnya demikian, marketnya itu lebih diterima di perkotaan. Tapi ada satu dai dari salaf yang bisa merangkul hatinya orang desa di Bantul sana. Kalau pengajian itu ribuan orang juga datang. Ini menarik nih. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, Ustadz Abdullah niku mengerti karakternya wong desa nih, sehingga bisa memikat hatinya wong desa. Ustadz Salim Afillah misalnya, ya di pesantren Merbabu juga berhasil memikat. Ini pentingnya kita mengerti karakter masyarakatnya. Ya, ini bagi semua penggiat dakwah ya. Sinten mawon yang mau melakukan dakwah, itu yang harus kita pikirkan. Yang pertama kali, berbicaralah dengan bahasa kaumnya, pun daki-daki. Ya tentu, saya kalau di Malang lebih banyak ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau oleh konsul teng Pasuruan, kalau ceramah teng mriko teng desa, kalau ngomong bahasa Jawa, mboten bahasa Indonesia. Kalau bapak ingkang kula hormati, kalau ngoten nih, mboten bahasa Indonesia kula. Keranten mungkin bagi orang sana, kok cinta iki wong endi, wong kutha ngoten. Jadi ya tentu disesuaikan dengan mad'unya. Ini penting. Saya kalau ngajar, pilihan kata-kata yang saya pakai berbeda. Wah, itu rada ilmiah kalau ngajar. Wes, rada keren nanti lah, ngoten. Dibedain, kita harus mampu ngoten niku. Siapa mad'u kita, siapa yang kita dakwai, karakternya di mana, dan seterusnya. Ini penting, penguasaan terhadap bahasa kaum dan memahami karakter kaum.
Ini yang biasanya lepas pondok itu harus ngajarin niku mestinya. Karakter yang harus diajarkan, semua mahat ngajarin itu sebelum anak-anak dilepas untuk menjadi dai di masyarakat. Karena itu Quran menyatakan inna arsalna nuhan ila qaumihi, selalu kaumnya. Quran selalu ngoten. Sama seperti Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian. Ya podo ngarape, ngomongi bahasa Arab dan seterusnya. Itu pentingnya kita pahami kalau kita kontekskan untuk zaman sekarang. Pentingnya kita mengajari anak-anak, karena itu misalnya jenengan gak ada anak, nanti ini dia akan hidup di Jawa, jangan hilangkan bahasa Jawanya. Dia harus ngerti bahasa Jawa, karena kan banyak sani kata sekolah lah, dari kecil ngajarin anak bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Jawa nih, biasanya tentang sekolah yang paling elek bahasa Jawa begitu. Piro nih nilai nih 80 lebih. Oh, bukan di Jawa, enggak Jawa, ini maksud terusnya anak itu. Nah, jadi ini penting. Jenengan mungkin masih belum merasakan, ya. Jenengan kalau ke Barat, ke Amerika, ke Eropa, anaknya orang Indonesia itu sudah banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Karena bapaknya merasa, wah ini lebih penting bahasa Inggris. Jadi di sekolah nonde segi Inggris, ya, bergaulnya juga teman-teman, akhirnya nggak bisa. Jadi meskipun orang Indonesia, tapi sudah nggak tune in dengan orang Indonesia. Dan jenengan nggak belajar bahasa, ini jenengan belajar budayanya sekaligus. Kita ini kalau belajar bahasa Indonesia, secara otomatis kita juga akan belajar budaya dan tradisinya orang Indonesia. Itu pentingnya. Nah ini berbeda dengan orang apa? India, Cina. Itu beda. Tengpunti mau ngomong India dan Cina. Anak iso tetap bahasa Cina, anak tetap bisa bahasa India. Itu hebatnya India. Tapi like Afghanistan, Turki, Indonesia, Asia lah. Karena saya hilang nih. Wassalam pun gak bisa lagi. Dan itu tragedi sebenarnya. Tidak boleh mestinya begini. Apalagi dia kalau masih memegang paspor wong Indonesia. Ini berbeda. Jadi nanti lihat orang India, meskipun dimanapun nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa India bahasa. Hebat mereka tetap bahasa Indianya, karena dia mempertahankan budayanya nih. Dan itu penting karena nanti suatu hari dia bisa pulang ke negerinya, bisa berbicara dengan kaumnya dan seterusnya. Itu penting nih buat kita. Buat anak-anak kita yang mau terjun ke masyarakat, meskipun dia belajar bahasa Arab, meskipun dia belajar bahasa Inggris, tapi tetap jangan tinggalkan bahasa di mana dia lahir atau disebut dengan mother tongue-nya apa. Itu penting. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, ngapain diutus oleh Allah? An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim, untuk memperingati kaumnya. Nah inilah yang tadi saya sebut sebagai fungsi Rasul. Fungsi Rasul itu terutama adalah menjadi nadhir, menjadi pemberi peringatan. Tugasnya ngasih indah. Bi an anzir qaumaka, ya, maksudnya memberikan peringatan kepada kaumnya. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka nopo adab ingkang pedih. Qala Ibnu Abbas ya'ni adzaban nar fil akhirah, wa qala al-kalbi wa ma naz'a alaihi min at-tufan. Ada para ulama apa yang disebut dengan adab yang ada di dua di dunia, yaitu tufan, angin topan yang sangat kencang hingga menghancurkan mereka semuanya. Yang kedua adalah nanti siksa di akhirat. Wa qila mandirhumul adzab al-alim 'ala al-jumlah illam yu'minu. Ya wa kana yad'u qaumahu wa yunziruhum fala yara minhum mujiban. Wa kanu yadribunahu hatta yu'za 'alaihi. Nabi Nuh itu mendakwai kaumnya, ngasih peringatan kepada kaumnya, tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Memukul Nabi Nuh hatta yughsha 'alaihi, sampai pingsan Nabi Nuh.
dakwah dipukuli, pingsan, dakwah lagi, terus ngoten. Begitu dipukul pingsan, bangun dari pingsannya, faqala, maka berdoa Nabi Nuh, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka enggak tahu. Ngoten. Jadi jangan mengira Nabi Nuh itu mangke bukan seorang nabi yang boten sabar. Dia disebut ulul azmi karena kesabarannya. Ulul azmi itu nabi-nabi atau rasul yang jadi ulul azmi itu, kenapa dia menjadi ulul azmi? Karena kesabaran dalam berdakwah. Dan jadi kan kalau kepingin tahu bagaimana orang yang sabar dengan tingkat kesabaran yang paling paripurna, lihatlah 5 orang ini: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gue sabar-sabar. Nabi Nuh sabar dalam dakwah. Dicaci maki, dihina. Ini penting kita pelajari, karena hidup ini nanti pasti kita akan dapat kritikan orang, caci maki. Jangan yang buatan kiat, lorong. Sama seperti orang sekarang itu loh, ada hatersnya. Kita kalau tidak punya kemampuan nonton mari gambar status misalnya, terus dikritik orang, buat sumpah kita ini sudah. Nah, ini belajarlah kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang kesabaran di dalam caci maki segala macam. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Musa kita belajar kesabaran di dalam di dalam menuntut ilmu. Sabar oleh menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam. Padahal posisinya ini Nabi, tapi masih gila ilmu. Tidak ada yang meragukan Nabi Khidir kali Nabi Musa. Hebatan sinten? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Khidir Nabi biasa, Nabi Musa ulul azmi. Tapi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk berguru kepada Nabi Khidir. Jadi kan pun jadi guru, terus kongkon belajar yang muridnya ini lah rodoyo nopo. Ini ngapain muridku lah? Sorry ya, waduh dong. Niku butuh kesabaran dan tidak boleh ngomong, masya Allah. Niku kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Kita akan mendapati semuanya. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Nuh nanti yang paling banyak kita belajar adalah belajar untuk boten diregani tiang, belajar untuk tidak dihormati orang, direspekti orang, ditepuk tangani orang, meskipun kita menyampaikan kebenaran. Ini penting, penting untuk kita renungkan dalam-dalam. Karena niku dua-duanya, orang itu kalau berdakwah niku akan mendapat 2 hal. Satu, dihormati uang, direspekti uang, ditepuk tangani uang, disenangi uang. Itu yang pertama. Dan senang-senang dapat apresiasi dari manusia. Yang kedua, dikritik uang, diilokno uang, dibenci orang. Ini pasti ngoten wong dai ini. Contoh paling gampang Ustaz Abdul Somad. Dicintai orang tapi yang mengkriminalisasi wonten. Pasti ngoten Ustaz Adi Hidayat. Lah gitu. Sing mencintai nggih kathah, sing boten seneng nggih kathah. Bahkan yang mentahdir Ustaz Adi Hidayat nggih wonten kalau kita pikirkan. Niku masih model ustaz-ustaz yang begini, apalagi bahkan seorang Rasul Nabi Nuh wis boten nggak ada cacat. Orang itu dipilih jadi nabi ini boten nggak ada cacat, tapi masih mawon namanya hidup niku wonten yang menyenangi, wonten yang mengkritik, membenci. Masya Allah. Iku wis wonten lah. Kita kalau mau belajar kersane kita ini boten down, belajarlah kepada Nabi Nuh di dalam menerima kritik, menerima bahkan bukan hanya kritik caci maki dan seterusnya. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Nuh alaihissalam. Meringati apa? Meringati azab yang sangat pedih Allah. Alim sebenarnya maknanya mu'lim, siksa yang sedih, yang menyedihkan, yang amat sangat berat. Tapi dibikin alim itu menjadi sifat musabbahah yang terus menerus pedihnya nih, severe punishment itu.
Itu namanya nopo siksane nanti ya kita mendapatkan. Jadi di sini tidak dijelaskan, saya jelaskan dulu secara singkat. Okay. Riwayat Nabi Nuh yang boten wonten tentang ayat ini. Nabi Nuh niku kita meyakini di dalam sejarah disebut sebagai bapak kedua kita. Bapak pertama kita Nabi Adam alaihissalam, ya, tapi setelah masanya Nabi Nuh, semua umat manusia itu mati. Tersisa 40 pasangan saja yang berada di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh niku menambatkan perahunya di atas Bukit Judi, 40 orang ini turun dan dibersamai oleh Nabi Nuh hidup. Sayangnya 40 pasangan ini ya tidak ada ingkang bisa punya keturunan yang terus hidup. Boten wonten. Yang nanti punya keturunan hanyalah putra-putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang tinggal 3 niku Sam, Yafid, kali Ham. Nabi Nuh gak ada putra sekawan, ya, yang kita kenal. Satu Kan'an yang mati boten tumut di dalam perahu, gak ikut dalam perahu karena dia naik ke atas gunung itu. Nanti ada cerita detailnya di sini. Yang 3 ikut, namanya Ham, Sam, dan Yafid. Ya, 3 ini nanti melahirkan seluruh umat manusia. Niku keyakinane wong Islam. Antropologi Islam ngoten. Dari Ham, putranya Nabi Nuh, Ham melahirkan bangsa Afrika, bangsa kulit hitam. Semua wong sing kulite ireng niku saking Ham. Yang kedua, bangsa Yafid. Semua orang yang kulitnya putih dan kuning. Rusia, Cina, Korea, dan seterusnya, ya. Jepang barangkali. Itu semuanya dari Yafid. Mongol, niku Yafid. Sam niku bangsa Arab, dan seterusnya. Anglo-Saxon niku makanya disebut dengan Semitik nanti ada dari Sam ini. Nah, terus campuran di antara berbagai macam ini. Wakilah kados kita orang Asia ini campuran dari anak keturunannya Ham sama keturunannya Yafid. Jadi pulau lan panjenengan sedaya, makanya ireng boten ireng, putih boten putih, sawu mateng langir. Itu karena campuran kali. Tapi bagaimanapun keadaannya, kita tetap merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi panjenengan sedaya niku keturunan Nabi. Nah, Nabi Nuh niku kita tidak tahu persis. Ada banyak analisa para sejarawan. Ada menyatakan daerah Libanon, ada menyatakan daerah Irak. Allah tidak penting buat kita. Tapi yang jelas tempat lokasi tinggalnya Nabi Nuh itu diperkirakan seperti tanur. Seperti ya, jenengan tahu tanur. Tanur itu untuk bikin roti nih loh. Nopo jenengan lek nonton tiang Itali damel pizza. Lah bentuke lah ngeten terus dilebetaken menjero ngeten. Nah, tapi lek wong Pakistan, Arab, India niku teng jero lemah. Nah gitu. Terus ditempel ngeten niku lho, roti ini plek engko lek wis mateng dijepit. Atau orang Arab bikin nasi mandi, nah ngoten to. Berarti ngambil jublangan jero atau sumur nanti diparuh ke dalam kambingnya. Nah namanya tanur. Atau kalau jenengan di atas bumi nggih ngoten niku bentuke kados orang bikin pizza niku. Nggih, jadi ngeten ditutup kabeh. Niku namanya tanur. Dan dari situ para ulama memperkirakan lokasi tempatnya Nabi Nuh itu dikelilingi oleh perbukitan atau alam. Wallahu a'lam. Tak gunung, tak bukit, tak nopo. Tapi yang jelas ini satu tempat yang sangat subur, yang jauh dari laut. Karena proteksi dari lingkungannya itu, gunung-gunung atau bukit-bukit itu mengelilinginya sehingga merasa aman. Tidak akan ada ancaman dari alam. Banjir ya tidak mungkin, kalau tutup gunung aman sudah. Nah, kira-kira begitu. Tapi nanti kenapa kok seperti tanur rusak? Karena nanti Quran menyatakan gelapnya
Umatnya Nabi Nuh itu gambarannya seperti begitu, seperti ketel ini yang sekitarnya nanti keluar air dari bawah, air dari atas, air laut naik ke atas. Wallahu a'lam. Begitu kisah. Nah, Nabi Nuh ini nanti dikabarkan mendakwai lama sekali sampai ujungnya sebagaimana di ayat yang pertama, nanti baru ngasih warning. Warning itu ngasih peringatan itu nanti ya, setelah didakwai berkali-kali menolak, dakwai lagi, menolak, dakwai lagi. Akhirnya Nabi Nuh anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Baru dikasih peringatan, nanti akan datang kepada kalian azab yang sangat pedih, yaitu banjir bah niku. Dan untuk merealisasikan peringatan itu, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bikin perahu. Maka ada detailnya ya. Kita lanjutkan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala berkata siapa? Ya Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku. Perhatikan yang pertama. Ini penting buat dai. Nomor satu tadi menggunakan bahasa kaumnya. Nomor dua mengerti budaya kaumnya. Nomor tiga punya kecintaan kepada kaum. Semua dai ini harus punya kecintaan kepada kaumnya. Dari mana kita bisa melihat Ustaz? Dari kalimat yang dipakai ya qaumi. Oke. Qaumi itu mestinya wonten yaknya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi di situ boten wonten yaknya, tidak ada ya qaumi, untuk menunjukkan sangat seriusnya Nabi Nuh alaihissalam dalam memberi peringatan. Semangatnya yang amat sangat kuat untuk ngasih peringatan. Karena orang itu kalau emergency dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sangat butuhnya, niku ya mutakalimnya dibuang. Ya nisbatnya dibuang. Jadi bukan ya qaumi, tapi ya qaumi. Seperti jenengan kalau ndonga dalam keadaan darurat, ini sudah lama menikah, nggak punya anak-anak, lama banget, terus darurat terus ndongane Rabbi habli minas sholihin. Makanya Rabbinya pendek, bukan Rabbi. Sama dengan ini ya qaumi nomor satu. Yang kedua, kata ya qaumi menunjukkan wahai kaumku. Nah, pelekatan kepada diri Nabi Nuh menunjukkan kecintaan kepada Nabi Nuh. Kecintaan Nabi Nuh kepada kaumnya. Karena saya sering nyontoin begini, ya. Saya ini kalau punya mahasiswa sing dua belat nuwakal, jenengan tanglet loh Ustaz. Saya punya tetangga Ustaz. Niku namanya ini. Niku masya Allah, yo nyolong, yo homer, yo wedoan Ustaz. Katanya, muridnya Ustaz. Saya bilang, sinten ya? Kayaknya saya tidak punya deh murid itu. Lawatan loh. Karena saya tidak mau melekatkan diri saya kepada dia. Lakukan yang ngono aku muridku, enggak, sorry ayo. Lawatan loh. Kita tidak mau. Tapi kalau ada anak yang baik, pinter, kita nggak usah ditanyai, kita bilang muridku loh niku. Apa kan? Nah sekarang bayangin muridku loh niku, karena itu untuk menunjukkan kebanggaan, kesenangan. Kita mengaitkan kepada diri kita. Tapi kalau berkenaan dengan sesuatu sebutan saya, kita nggak mau. Ibu-ibu lek ningali bojone pas maksiat terus ana takon, "Niku bojone sampean ya?" "Mbok kowe duduk sih." Lama tuh enggak mau dia menganggap iya itu suami saya. Nah, begitu. Karena dia enggak mau. Masya Allah ya. Lihat sekarang Nabi Nuh. Umatnya kurang ngajari nemen, tapi masih memanggil dengan cinta kepada umatnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Masya Allah. Mau dipikirkan, ikulah dai. Kita ini kalau punya dai kita ngotot. Buang belungate koyo nopo, bah kurang ngajari seperti apapun yang kita dakwai, tetap pandang dia dengan patah cinta, dengan dan panggil dia dengan panggilan yang baik. Itu yang nanti insya Allah menjadi melembutkan hati mereka. Itu cara-cara kita berdakwah. Walau usah dimasuk, ngintipin rokok ini, wah ini rusak kabeh akhirnya. Ini tidak boleh ya kaum. Inni lakum nadhirum mubin. Ini sesungguhnya saya lakum buat kalian, spesial buat kalian. Saya tidak lain, tidak bukan, buat kalian itu nadhirun, orang yang memberikan peringatan terus menerus, mubinun,
yang jelas. Maksudnya, saya ini ngasih peringatan berasal dari wahyunya Allah, dan cara saya memberikan peringatan itu mubin, masuk ke dalam otakmu, kamu faham dengan jelas, namanya nadhirun mubin. Berarti nopo, mubin ini berkenaan dengan nopo? Satu, nadhirun mubin, dakwah itu untuk memperingatkan orang, untuk mengubah orang. Jadi berorientasilah kalau dakwah itu untuk melakukan perubahan. Jadi dakwah itu bukan sekedar untuk menyampaikan pesan, terus guyang-guyu, seneng, boten-boten. Tujuan dari dakwah adalah merubah akhlak kita, merubah perilaku kita. Makanya nadhir. Mubin, cara penyampaian dakwah itu harus clear, harus jelas, harus bisa diterima oleh akal yang sehat. Ini namanya mubin. Ini penting ya. Ini metodologi dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Ay mudhirun lakum bilisanikum alladhi ta'rifunahu. Kata Imam Qurtubi, yang dimaksud mubin adalah ini clear, jelas buat kalian karena diucapkan dengan bahasa yang mereka ketahui. Kalau kita tidak mengetahui nggak akan bisa mubin itu. Tidak bisa mubin. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nah, sekarang materinya, apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang terakhir, ngapunten belum banyak ya, satu bagian saja dulu, ayat 1-4 insyaallah sudah cukup ya, ayat 3. Ini jadi mulai dari caranya, apa yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang terakhir sekarang adalah berkenaan dengan materi dakwah. Materi dakwah itu isinya 3. Ani'budullah wattaquhu wa ati'u. Kita ini kalau ngasih peringatan kepada manusia, dakwah itu kedah 3 nih. 1, menyadarkan orang bahwa dia adalah hambanya Allah, kan itu dia harus menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah nomor 1, agar mereka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nomor 2, wattaquhu, takwa. Kalau dia sudah sadar dia hambanya Allah, dia sadar akan ada aturan Allah SWT, yang ini dibolehkan, yang ini dilarang, maka kemudian dia memproteksi dirinya agar jangan terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah, namanya takwa. Dan kemudian terakhir wa'ati'un. Untuk apa? Untuk taat kemudian, karena dia sudah mengenal Allah, dia akan tunduk pasrah, sami'na wa ata'na kepada Allah. Ini urutannya kita berdakwah. Jadi dakwah itu pertama berkenaan dengan apa? Nyadarin orang tentang posisimu itu siapa, kamu itu siapa, Allah itu siapa, sehingga kemudian orang menjadi ibadah. Nyadari bahwa dia adalah hamba, sementara dia adalah Tuhan. Karena itu dia akan mengabdi pada Allah. Setelah dia ngaulo tenggusi Allah, ngabdi, baru nanti akan muncul takwa. Dia akan hati-hati, dia akan pasang proteksi terhadap dirinya. Ini dilarang oleh Allah nih. Dan nanti kalau orang sudah takwa, pasti akan melahirkan ketaatan kepada Allah SWT. Seperti contohnya apa? Quran misalnya menyatakan tiang niku menawi makan barang yang haram, terus Quran nanti dia pasti akan mengikuti langkah setan. Menarik. Di Quran itu dijelaskan, ya ayuhan nas kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Hei menungso, makanlah dari rizki yang diberikan oleh Allah itu yang halal dan yang thayyib. Yang halal yang memang dibolehkan oleh Allah, thayyib caranya kita memperoleh itu halal, benar, tidak melanggar syariat. Ya, makanannya juga halal, juga thayyib, gizinya thayyib. Ya, komposisinya thayyib, itu penting. Jadi kita ini tidak hanya mengkonsumsi yang halal, tapi juga harus thayyib. Nah, negara-negara modern, thayyib itu sudah jadi kebijaksanaan, harus jadi kebijakan negara. Misalnya harus tidak boleh terlampau banyak gulanya, tidak boleh terlampau oily, karena semuanya yang boten thayyib akan melahirkan penyakit lahir.
Makanya kemudian kenapa pemerintah harus memberikan peraturan mencantumkan kandungannya berapa, sehingga orang semuanya tahu. Dan bahkan di negara-negara sudah maju sampai nggak boleh nih ngasih garam terlampau banyak, karena nanti ada orang yang begini ngasih gula terlampau banyak. Masya Allah, itu policy biar apa? Toyib. Barat niku saya toyib, halal sing boten. Wong Islam biasa nih halal pun saya, toyib dapat dipikir. Lah mestinya kita ini dua-duanya dalam konsumsi makanan. Nah, sekarang terus di Quran, mantun selesai bicara tentang konsumsi halal dan thayyibah, tiba-tiba Quran menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Menarik ya. Quran menghubungkan makanan kali langkah setan. Kenapa? Karena kita ini start pertama kenapa orang ikuti langkah setan itu dari makanan. Bisa minuman dan seterusnya. Karena kalau jenengan memakan sesuatu, boten menyadari itu bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Mau saya bilang, iya, ini halal nih, ini thayyib terus ya Allah. Jadi ingat akan perintah Allah. Insya Allah makanan yang kayak begitu akan menjadi sumber energi kita untuk ibadah. Tapi sejak awal orang mengkonsumsi makanan, menuruti nafsunya, boten mengingat akan perintah Allah, halal, haram, sikat mawon, maka pasti kita sudah masuk perangkapnya setan. Tinggal selanjutnya mangke tambah banyak maksiat yang dia lakukan. Makanya niku pasti tiang lek pun ngombe-ngombean ya, terus wonten terusane. Tiang kalau ngedrak mangke pasti ada terusannya. Masya Allah ya. Shadaqallahul azim. Persis seperti ayat ini. Ajari dia tentang posisi dirinya ibadullah, habis itu baru ajari tentang ketakwaan, baru tentang ketaatan. Ya. Niku mawon untuk sementara yang sangat pulau sampai akan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Tinggal satu ayat sebenarnya untuk materi pertama ini, yaitu tentang misi Nabi Nuh alaihissalam. Tapi waktu ini bukan cekap, mungkin makin bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semua ada manfaatnya. Dan Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.